Paparik. Moga-moga BKP ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Netra Yogiani dari Universitas Pemadam Gresik. Nah, sekarang saya di sini sudah berada di wisata ikonik yang ada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Gresik bagian utara. Di mana itu di wisata setinggi desa Sekampung. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Let's check it out. Oke teman-teman, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa wisata setinggi ini berada di desa Sekampung, Kecamatan Jombangka, Kabupaten Gresik, tepatnya di Gresik bagian utara. Oke millennials, jadi di wisata setinggi Sekampung ini menawarkan banyak sekali spot-spot foto yang sangat menarik dan instagramable. Ini saya sekarang berada di salah satu spot yang paling menjadi favorit bagi kaum millennials. Nah, untuk kalian yang pengen banget mengisi feed Instagram kalian dengan foto-foto yang menarik, bisa banget mengunjungi di wisata setinggi Sekampung ini. Mengenai spot-spot yang ada di wisata setinggi ini, kalian penasaran nggak sih sama salah satu pengelola dari wisata setinggi ini? Nah, biar nggak lama-lama, langsung aja kita ketemu sama salah satu pengelola di wisata setinggi ini. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Bupati. Bisa dikenalkan dulu teman-teman? Terima kasih. Nama saya Bupati. Saya adalah pengelola dari wisata setinggi. Jadi bagian saya adalah bagian informasi dan marketing, dan kebetulan memang wisata ini dikelola oleh Bumdes Desa Sekampung. Saya mau menanyakan sedikit mengenai yang tradisi ini, Pak. Sebenarnya setinggi itu awal mulanya seperti apa sih, Pak? Kok bisa jadi kayak wisata seperti ini? Setinggi ini adalah, kalau kita bicara nama setinggi itu artinya Selo, Tirto, dan Giri. Selo itu adalah batu, Tirto itu adalah air, dan Giri itu adalah bukit. Jadi wisata ini adalah perpaduan antara batu, air, dan bukit. Dan perlu diketahui juga bahwa wisata setinggi ini dulunya adalah bekas tambang kapur yang tidak dipakai, kemudian oleh master terjadikan pembuangan sampah. Sehingga pada akhirnya oleh Bapak Kepala Desa pada waktu itu, bagian dari visi misinya menjadikan tempat ini menjadi sebuah wisata yang sekarang. Kalau kita bicara tentang spot foto yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa, bahwa wisata ini adalah wisata tentang edukasi peradaban. Setiap spot-spot foto selalu bernilai edukasi peradaban. Kita contohkan, kita ke danau. Danau itu ada namanya lokasi yang namanya rumah adat. Rumah adat, dan juga ada rumah kayu. Juga ada jembatan. Nah itu kalau kita bicara jembatan, itu jembatannya jembatan peradaban. Jembatan yang menghubungkan antara zaman batu ke zaman kayu. Edukasinya di situ. Dan lagi kalau kita bicara tentang misalnya tentang di situ ada patung Bupala Dua Rapala. Nah, itu bukan terkesan tentang apa namanya patung-patung, bukan, tapi ada edukasi budaya di situ. Sebelum Islam masuk, ada yang namanya budaya pada waktu dulu itu peradaban. Sebelum ada Islam itu ada apa namanya patung penjaga mengenalkan kepada generasi kita bahwa dulu itu sebelum ada Islam ada budaya sebelum Islam masuk, sebagai edukasi. Kalau kita bicara Jamiliade itu memang tidak lepas dari master plan ke depan dari Pak Abdul Halim menyampaikan kita jumlah desa tertinggal. Dulu ini ada 2018 awal, kemudian kita menuju desa maju, pernah berkembang, kemudian desa maju, dan sekarang desa mandiri. Nah, ketika kita mau ke desa mandiri,
secara regulasi pemerintah di Indonesia itu selama ini tidak ada. Makanya kita membuat sebuah inovasi sendiri, membuat kamera sendiri desa miliarder. Kenapa kalau dikatakan miliarder? Jadi gini, kalau kita bicara miliarder itu kan bahasanya kan baru desa itu sudah miliaran lah pendapatannya. Nah, kalau kita bicara real memang seperti itu. Karena kalau kita bicara pendapatan asli desa di APBD tahun 2020 saja kita memang di angka 1,6 miliar. Dan kemudian di tahun 2021 BUMDes juga ada target bisa menyerahkan pendapatan asli desa 2,5 miliar. Nah itu. Dan sebenarnya fokusnya dari situ saja. Kalau kita bicara desa miliarder, kita bagaimana mengelaskan diri sebagai desa bagian dari pemerintah untuk ikut berpartisipasi di dalam ekonomi kerakyatan, sehingga penciptaan lapangan kerja baru itu ada. Kita bicara BUMDes, bicara kita punya adalah lembaga ekonominya desa. Kita punya 5 unit usaha. Dari 5 unit usaha ini dikolaborasi menjadi satu, menciptakan sebuah penyerapan tenaga kerja yang besar. Bahkan kalau saya sampaikan ada tercipta sekitar penyerapan sekitar 537 kepala rumah tangga di semua unit. Nah memang terbesar di pariwisata. Tapi kita tetap kalau kita bicara wisata, kita bicara pengembangan. Kita juga ada wisata yang namanya kebun pahing itu akan kita kembangkan. Baik, terima kasih Pak pribadi sudah bersedia di wawancarai di dalam mengenai tadi. Baik, itu teman-teman mengenai lebih jauh informasi mengenai wisata SDG ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.